Sebanyak 15 petugas pemadam kebakaran Minggu siang dikerahkan untuk menyisir lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat untuk mencari korban kebakaran. Namun pada penyisiran kali ini tidak ditemukan adanya korban tambahan. Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pada Minggu siang kembali dilakukan petugas pemadam kebakaran didampingi pengelola gedung Glodok Plaza. Banyaknya reruntuhan puing kebakaran di dalam gedung menjadi kendala tersendiri proses pencarian korban dan membahayakan petugas. Di area luar gedung masih tampak adanya serpihan kaca berukuran tebal, puing-puing seperti besi penyangga dinding hingga busa peredam suara dinding. Hingga proses penyisiran dihentikan tidak ditemukan adanya korban tambahan. Rencananya proses pencarian kembali dilanjutkan pada Senin ini. Mungkin titik area nanti kita berkolaborasi mencari tahu dari security tempat karaoke ini. Jadi beliau lebih tahu posisi mana agar titik-titik tertentu yang lebih kita fokuskan untuk pencarian korban. Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 14 laporan identitas dan sampel DNA dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat untuk memastikan identitas para korban kebakaran. Identifikasi secara visual tidak dapat dilakukan karena kondisi korban tidak utuh dan tidak dapat dikenali akibat terbakar. Ya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menerima laporan data antemortem dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Dari 14 laporan orang hilang dalam kasus kebakaran Glodok Plaza, pihak RS Polri telah menerima keseluruhan data dari 14 pihak keluarga korban. Data dan sampel DNA dari keluarga korban diperlukan untuk memastikan identitas jenazah yang kondisinya telah hangus dan tidak dapat diidentifikasi secara visual. Proses identifikasi melalui tes DNA ini akan memakan waktu selama 7 hari. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14. Pemirsa, seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat peristiwa kebakaran, dirinya sempat dihubungi istrinya. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya adalah Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza. Sebelum kebakaran, istrinya sempat memberi nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja. Hingga akhirnya pada Rabu malam pukul 11, Jauhari mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Jauhari pun langsung menuju tempat istrinya bekerja. Sesampainya di lokasi, kebakaran besar telah menghanguskan Glodok Plaza. Hingga kini, Jauhari masih mencari keberadaan istrinya. Selain itu, dirinya telah mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerahkan informasi data guna mencocokkan dengan 8 kantong jenazah. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang? Anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang lagi lembur. Sementara petugas Gulkarmat masih melakukan pendinginan pada area yang terbakar, sekaligus melakukan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.